kencang, innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Tetapi pada bersamaan dengan itu, Allah sudah meniupkan sebagian dari ruhnya kepada kita untuk kita kembali kepadanya dengan apa yang ditiupkan olehnya. Tidak ada manusia yang bisa kembali kepada Allah dengan dirinya, dengan amalnya, dengan ilmunya. Tetapi kita hanya bisa kembali kepada Allah dengan Allah dari apa yang Allah tiupkan pada diri kita. Bahkan dengan dari apa yang Allah tiupkan pada diri kita, ruh Allah bukan ruh kita, itulah alat buat kita untuk bahagia menyaksikan Allah. Karena tidak mungkin bisa menyaksikan Allah kecuali penglihatan Allah. Maka disinilah adalah konsep dari awal kepada kita adalah Islam. Islam dari kata aslama, berserah, nafikan adalah. Maka ilmu yang digunakan adalah ilmu nafi. Adalah bagaimana ilmu yang bermanfaat yang datang dari dirinya. Maka innakum satarawna rabbakum ayyana. Sesungguhnya kalian bisa melihat Tuhan kalian dengan jelas, dengan penglihatan Tuhan kalian. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. A'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Selamat pagi sahabat Nusantara, insyaallah dimuliakan oleh Allah. Pertama yang utama, marilah kita sama-sama panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrillah. Dengan kudratnya, dengan iradahnya, dengan ilmunya. Pada hari ini kita kembali live bersama Allah. Allah kembalikan jiwa kita setelah digenggamnya pada saat tidur. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Adalah untuk kita terus belajar mengenali diri, mengenali Allah. Allah ingin mengajarkan kepada kita yang sebenar-benarnya ada hanya dirinya. Maka kita dihidupkan, dimatikan, ditidurkan, dibangunkan, disiangkan, dimalamkan. Tulijul laila fil nahar wa tulijul nahar fil lail wa tulijul hayya minal mayyit wa tulijul mayyita minal hayy. Inilah sesungguhnya setiap saat adalah kita diajarkan oleh Allah untuk mengenali Allah. Karena segala kesulitan yang kita terima karena kita tidak mampu bersyahadat kepada Allah. Pada saat yang kita pandang adalah hanyalah makhluk, maka dengan tagoyurnya makhluk, sifat makhluk ada dan tidak ada, terlebih dan berkurang, berubah bentuk, berubah sifat, berubah keadaan, itulah yang membuat kita manusia di alam dunia ini adalah tidak bahagia. Maka mengenali sifat wujud Allah yang sebenar-benarnya wujud, zat wajibul wujud hanya Allah, sahabat. Sungguhnya seluruh selain Allah adalah tidak ada. Maka itulah setiap waktu, setiap saat kita diajarkan oleh Allah adalah untuk menyaksikan Dia dalam segala apa yang kelihatan ada, yang sebenarnya adalah tidak ada. Ya. Maka disinilah konsep kebahagiaan pada manusia adalah pada saat dia mampu menyaksikan wujudnya Allah. Wujudnya Allah lah yang ada. Tapi kenapa manusia tidak mampu menyaksikan Dia yang ada pada segala yang tidak ada? Nah inilah yang menjadikan penyebab segala kesulitan. Allah lah cahaya itu. Tetapi segala yang selain Allah itulah kegelapan. Kesulitan adalah kegelapan. Masalah adalah kegelapan. Sebagaimana kita berada di tempat gelap, maka sulit kita memandang mana yang hak, mana yang batil. Pada saat kita pada kegelapan, apa yang bisa kalian lakukan dalam menjemput rizki Allah? Karena dialah rizki itu Allah Ar-Razak. Karena
disinilah sesungguhnya adalah kita berada pada drama Tuhan. Tuhanlah satu-satunya sutradara. Dialah yang merancang, innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Tetapi pada bersamaan dengan itu, Allah sudah meniupkan sebagian dari ruhnya kepada kita. Untuk kita kembali kepadanya dengan apa yang ditiupkan olehnya. Tidak ada manusia yang bisa kembali kepada Allah dengan dirinya, dengan amalnya, dengan ilmunya. Tetapi kita hanya bisa kembali kepada Allah dengan Allah dari apa yang Allah tiupkan pada diri kita. Bahkan dengan dari apa yang Allah tiupkan pada diri kita, ruh Allah bukan ruh kita, itulah alat buat kita untuk bahagia menyaksikan Allah. Karena tidak mungkin bisa menyaksikan Allah kecuali penglihatan Allah. Maka disinilah adalah konsep dari awal kepada kita adalah Islam. Islam dari kata aslama, berserah, nafikan adalah. Maka ilmu yang digunakan adalah ilmu nafi. Adalah bagaimana ilmu yang bermanfaat yang datang dari dirinya. Maka innakum satarawna rabbakum ayyana. Sesungguhnya kalian bisa melihat Tuhan kalian dengan jelas, dengan penglihatan Tuhan kalian. Itulah ruh Allah yang ditiupkan pada kita. Itulah alat untuk bahagia. Tidak bisa kalian untuk kaya dengan diri kalian. Tidak bisa kalian berilmu dengan diri kalian. Bahkan kalian tidak akan bahagia dengan apapun yang selain daripada Allah. Karena Allah lah sumber dari segala sumber kebahagiaan. Allah lah segala sumber dari segala sumber cahaya. Allah lah segala sumber dari segala sumber yang wujud. Maka menyaksikan Allah, bersyahadat pada Allah adalah merupakan kunci awal perjalanan kembali kepada Allah, dengan Allah, bersama Allah. Pada posisi kita lillah, billah, ma'allah, la haula wa la quwata illa billah. Pada saat la haula wa la quwata illa billah, maka seluruh urusanmu diurus oleh Allah. Kamu tidak ada, aku yang ada. Kamu tidak wujud, aku yang wujud. Maka disinilah konsep adalah sesungguhnya pada saat kalian menghendaki segala apa yang ada, kalau kalian pandang dia adalah hanya sebagai makhluk, maka kalian tidak akan pernah mendapatkannya. Karena segala apa yang ada, yang sebelumnya tidak ada, sebenarnya adalah tidak ada. Keberadaan ada yang disebabkan oleh isim makan. Ada yang disebabkan oleh isim zaman. Maka dia akan digonjang-ganjing dengan isim makan dan isim zaman. Maka disinilah ketidakbahagiaan manusia atau neraka manusia, kegelapan manusia, sehingga tergelincir kepada ketakutan, tergelincir kepada kemiskinan, tergelincir kepada karena dia tidak mampu menyaksikan dia yang ada pada segala apa yang ada. Menyaksikan wujud Allah, maka dikatakan Allah adalah makhluk dalil adanya Allah sebenarnya pada apanya. Maka disinilah yang dijelaskan di dalam hikam adalah bahwa kita al-kaunu kulluhu zulmatun. Kaun ini zulmatun, mati. Seluruh makhluk ini adalah kullu syai'in halikun, hancur, tidak ada. Al-kaunu kulluhu zulmatun. Kalau kalian memandang yang sebenar-benarnya yang ada, maka kalian akan mampu menyaksikan, maka kalian akan dibawa ke dalam lautan kebahagiaan oleh dia yang ada, yang sudah ada, sebelum ada istilah kata ada. Maka menyaksikan Allah pada segala yang ada, adanya, sifat adanya itulah. Maka inilah
sesungguhnya ada 3 manusia dalam menyaksikan Allah. Karena inilah kenapa rukun Islam yang pertama itu syahadat, sahabat. Orang terlanjur sibuk melakukan sholat, zakat, puasa, haji, tapi dia tidak bersaksi. Maka sholatnya tidak membawa kepada kebahagiaan. Sholatnya tidak berdampak. Ibadahnya hanyalah penderitaan. Ibadah yang dilakukannya adalah hanya kegelisahan. Ibadahnya adalah hanya kepura-puraan. Bagaimana mungkin wayang mau menyembah dalang yang dia tidak kenal? Inilah akhirnya manusia tidak sadar menciptakan ilah-ilah yang sebetulnya bukan Allah. Maka disinilah sahabat, dalam menyaksikan Allah pada segala yang ada, sifat adanya itu dulu yang kalian pahami. Karena adanya itulah, maka dia muncul sifat. Karena adanya sesuatu itulah, muncul asma. Muncul fiilnya. Jadi perbuatannya nampak, namanya ada, sifatnya ada, karena setelah wujud. Berarti kalau kita memandang segala yang kalian anggap wujud, adanya itu. Pohon itu ada. Pohon itu bukan Allah. Tapi adanya, wujudnya pohon itulah. Maka sebelum kalian sebut dia pohon mangga, sebelum kita sebut sifatnya, jelaskan sifat pohon mangga, sebelum kalian pahami tentang fiilnya pohon mangga yang menghasilkan buah mangga, rasa mangga, yang pertama yang harus kalian saksikan adanya, itulah wujud. Itulah kenapa sifat Allah itu adalah wujud. Wujud itu ada. Maka berarti kalau kalian ingin menyaksikan wujudnya Allah, dalam segala perkara adalah sifat ada, sifat wujud. Tadi, adanya segala yang ada. Sifat ada. Karena sudah ada, muncullah sifat. Setelah ada, muncullah nama. Setelah ada, muncullah fiilnya. Kalau tidak ada, apa yang kamu lakukan dengan gerakan sholatmu itu? Karena harusnya fiil itu dari yang ada. Harusnya asma itu kau sebutkan dzikir Allah, Allah. Dari yang ada. Dari yang wujud. Jangan terjebak pada tagoyurnya alam, menyaksikan fiilnya alam, asmanya alam, sifatnya alam, tanpa wujudnya dia tidak ada segalanya. Inilah yang dikatakan oleh Syaikhullah adalah mimma yadulluka ala wujudi qahrihi subhanahu an hajabaka anhu bima laisa bimaujudin ma'ah. Di antara bukti yang menunjukkan adanya kekuasaan Allah yang luar biasa dapat menghijab engkau dari menyaksikan segala yang ada, padahal tidak ada yang ada kecuali yang ada. Dan yang ada itu, yang wujud itu hanya Allah. Nah disinilah sebetulnya surga dan neraka bagi manusia. Bukan sholat, bukan puasa, bukan dzikir. Mampukah menyaksikan dia yang ada? Ini ya. Maka al-kaunu kullu zulmatun wa innama ana rohu duhurul haqqi fihi. Segalanya itu tidak ada. Segalanya itu adalah halikun. Segalanya itu adalah kullu syai'in, kullu man 'alaiha fanin wa yabqa wajhuka rabbuka dzul jalali wal ikram. Maka dikatakan faman ro'a, siapa yang menyaksikan segala sesuatu, syai'in, alam, pada dirinya dan di luar dirinya. Walam yashhadu fihi au indahu au qablahu au ba'dahu. Menyaksikan Allah pada segala yang ada, pada adanya dulu. Adanya pohon itu, adanya batu itu, adanya segala sesuatu. Ada. Karena wujud itu artinya ada. Dan lawannya daripada ada itu tidak ada. Adam.
Maka disinilah ketidakbahagiaan manusia menyaksikan yang Adam, yang tidak ada, menutupi yang ada. Dan Syaikhullah sudah menyampaikan mimma yadulluka ala wujudi qahrihi subhanahu an hajabaka anhu bima laisa bimawjudin ma'ah. Salah satu kekuasaan Allah adalah yang luar biasa dapat menghalangi penglihatan kita adalah daripada dengan segala perkara yang tidak ada, termasuk diri kita. Kita tidak bahagia karena merasa ada. Dan disinilah konsep sebetulnya, konsep surga, konsep kebahagiaan. Konsep adalah mi'raj, konsep inna lillah wa inna ilahi raji'un, konsep kun fayakun, kembali kepada yang ada. Maka menyaksikan dia yang ada sebelum menyaksikan segala apa, atau pada saat menyaksikan, atau setelah menyaksikan, silahkan. Itu tentang ma'rifatmu. Melihat dia ada sebelum melihat sesuatu, atau melihat dia pada adanya segala sesuatu, atau minimal tetap melihat dia setelah engkau melihat sesuatu pada adanya. Itulah wujud itu ada. Dan itulah satu-satunya sifat yang boleh dimiliki oleh dia yang ada, wujud. Pada saat kita merasa wujud, itulah kita terlempar dari orbit dia. Karena kita telah menjadi pesaing dia. Kita tahu Allah itu mukhalafatul hawadis, artinya berseberangan dengan sifat kita. Makhluk ada, maka dia batin, tidak ada. Kamu yang merasa tidak ada, menafikan egomu, wujudmu, ridho dengan dia, raditu billahi robba. Kamu ridho dia sebagai Tuhan. Kamu ridho untuk menyaksikan segala yang ada hanya dia. Kamu ridho bahwa tidak ada yang menggerakkan segala makhluk kecuali dia. La tataharraku zarratun illa biidnillah. Maka dorro, tidak ada yang memberikan darurat kecuali dia. Maka manusia akan mendapatkan darurat pada saat tidak mampu menyaksikan dia. Walaupun kamu secara palsu dengan cara memaksa apa yang kamu inginkan lewat korupsi, lewat mencuri, lewat merampok, tapi kamu tidak akan menemukan dia kebahagiaan. Sahabat, ya. Raditu billahi robba. Maka raditu billahi robba wabil islam madina. Nah, sudahkah kita Islam? Sudahkah kita al-mutu qabla antamutu? Islam itu aslam. Maka agama dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad Islam. Dan Islam itu bukan merek agama. Adalah napi isbat. Maka siapa yang mau ke alif harus lewat sin. Sin itu kenapa? Siapa sin itu? Tadi. Raditu billahi robba wabil islam adina wabi muhammadin nabiyya wa rasulah. Sudahkah kau ridho juga kepada Muhammad sebagai Rasul? Muhammad yang mana? Muhammad yang punya anak? Muhammad yang punya tempat tinggal? Muhammad yang punya rumah? Muhammad yang berperang? Atau Muhammad yang mana? Raditu billahi robba. Ridholah. Bertuhankan Allah. Wabil Islam madina. Pasrahkanlah kepada dia. Kalau kamu ridho, pasti kamu Islam. Kalau kamu sudah Islam, raditu billahi robba wabil islami wabi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Siapa Muhammad itu? Wujudullah, ainullah, hakikatullah. Kau saksikan Allah dengan menyaksikan Muhammad. Itulah ridho kepada Muhammad sebagai Rasul utusan Allah. Allahu mubtada, nurus samawat, khobar mubtada. Dialah Muhammad sebagai khobar dari mubtada. Dialah Muhammad yang diutus untuk membawa rahmat. Apa itu rahmat?
kasih sayang, kebahagiaan, ketenangan. Tapi sayang kalian tidak kenal dengan Muhammad. Baginda Nabi Muhammad SAW adalah Ahmad yang sudah mewujudkan Muhammad. Lahir Muhammad pada dirinya. Dipanggillah oleh Allah. Ya Muhammad, ya Muhammad, Yasin, Toha. Nama Nabi kita adalah Ahmad. Yang sudah mendapatkan panggilan terkasih dari Allah, Muhammad. Sahabat. Maka, raditu billahi robba wa bil islam madina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasul. Kamu belum ridho pada Muhammad sebagai Rasul. Walaupun kau mencintai orang yang sudah diagungkan yang menjadi Muhammad. Tapi kau belum mengenali sejati Muhammad. Nah inilah penyebab manusia tidak bahagia. Kau silahkan bersolawat 1 miliar kali sekalipun. Siapa solawat itu? Maka tadi tentang solat dan solawat. Solat untuk ruhmu. Solat daimun untuk ruhmu. Dan solawat pada tubuhmu. Muhammad. Kamulah Muhammad. Segala apa yang mawujud inilah Muhammad. Sebagai rahmat. Maka asin adalah merupakan sesuatu yang tidak punya. Maka dia utus asin itu adalah pada wujud garam. Garam itulah Muhammad. Maka tadi, la ilaha illallah Muhammad wujudullah. Tuh. Kata dalam hadis qudsi kata Allah, nama zatku Allah, nama wujudku Muhammad. Batinnya alif lam lam ha. Wujudnya mim ha mim dal. Dan alif lam lam ha pada hu-nya lapad Allah bersatu pada mimnya lapad Muhammad. Seperti manis dan gula. Seperti asin dan garam. Itulah la ilaha illallah sebagai mubtada. La ilaha illallah itu manis sebagai mubtada. Adapun khobar mubtadanya adalah gula. Gula itulah rahmat. Maka tadi, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dialah Muhammad yang menjadikan pesuruh Allah. Dialah Muhammad yang menjadi hamba Allah. Dialah Muhammad yang menjadi wujudullah untuk engkau. Tanpa Muhammad, maka engkau tidak bisa mendapatkan, bahkan kamu tidak ada. Kau ada dalam wujud Muhammad. Maka inilah, kenali kata Abah, Muhammad hak, hakiki, Muhammad harid, Muhammad majaji, dan Muhammad baginda Nabi sebagai contoh, rumah contoh, manusia contoh, uswatun hasanah. Tetapi kalian juga tidak ikuti beliau. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Beliau sudah ngasih contoh. Karena beliau rumah contoh. Beliau adalah Ahmad yang sudah diwujudkan Muhammad. Rumah contoh. Rumah kebahagiaanmu. Bagaimana cara beliau hidup? Bagaimana cara beliau adalah berumah tangga? Bagaimana cara beliau? Silakan Bu, duduk saja di situ Bu. Ya. Inilah sahabat. Itulah yang Allah ingatkan. Man kana fi hadil a'ma fahuwa fil akhirati a'ma wa dhallu sabila. Siapa yang tidak menyaksikan Muhammad, menyaksikan Allah, maka dia akan buta. Di sini saja kau sudah buta pada Allah dan Muhammad. Apa yang kau harapkan di akhir hidupmu yang disebut akhirat? Akhirat itu hidupmu hari ini. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan dulu mati kecuali kau sadari sebenar-benarnya Muhammad mimha mimdal adalah tubuhmu sendiri. Maka tubuhmu adalah seumpama gula dan manis. Manis adalah ruhmu. Gula adalah jasadmu. Pahami sahabat. Karena kalian
Kalau tidak menyaksikan wujud Allah, maka di alam dunia ini kalian akan tidak bahagia dengan tagoyurnya alam, dengan berubahnya sifat alam. Memang sengaja dibuat di alam ini menggunakan hukum gravitasi, ya. Maka segala sesuatu yang tidak ada menjadi ada, segala yang ada menuju kerusakan, karena itulah untuk menunjukkan siapa yang wujud, siapa yang bako, siapa yang kodim, dan siapa yang baru muhaddas, siapa yang fana. Siapa yang fana dan muhaddas, maka dia pasti neraka. Pasti adalah neraka. Neraka itu tentang ada dan tidak adanya dia. Maka kalian selama hidup pada saat lahir bersama dia, tubuh kalian tidak membusuk. Mata kalian bisa melihat, telinga kalian bisa mendengar, mulut kalian bisa berkalam. Coba pada saat baterainya, anggaplah aja tubuh kalian adalah boneka yang bisa ngomong, yang bisa melihat, yang bisa mendengar, yang ada. Pada saat baterainya dicabut, maka hilanglah diri kalian yang sebenarnya, karena memang tidak ada. Inilah konsep kebahagiaan kepada kita, ya. Maka disinilah dikatakan, man kana fi hadil a'ma fahuwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Siapa yang tidak mampu menyaksikan Muhammad, Allah dan Muhammad, manis dan gula, ahad. Manis dan gula itu ahad. Asin dan garam itu ahad. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu ahad. Yang wujud pada Rasul kita Ahmad. Tadi semua. Ya. Maka itulah beliau. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Beliau ditajalikan oleh Allah. Tajali sempurna dari Ahad dan Ahmad pada dirinya. Jadilah dia Muhammad. Maka itu beliau berkata, Ana Ahmad bila mim. Mana mimnya? Karena beliau sudah jadi Ahad, mimnya dilepaskan, jadilah Muhammad. Muhammad. Itulah kenapa ada istilah, berilah nama itu Muhammad di depan. Ya memang. Tetapi itu syariat, hakikatnya, jadikan dirimu Muhammad. Kan hanya Muhammad yang bisa pulang pada Allah. Nah inilah, marilah pahami konsep. Bukan kalian buang-buang waktu. Sampai Allah sendiri yang mengatakan, wahum yasabuna annahum yuhsinuna sun'a. Apa yang kamu lakukan itu sia-sia. Apa yang kamu lakukan itu buang-buang waktu. Sampai baginda Nabi bersabda, naumul alimi khairun min ibadati jahil. Tidurnya orang yang sudah faham, yang sudah hidup. Tidurnya juga hidup. Yang sudah paham kepada nafasnya, karena nafas tidak pernah berhenti walaupun kalian tidur. Naumul alimi khairun. Tidurnya orang yang sudah faham, yang sudah maklum. Alima ya'lamu ilman wa ma'laman bahwa alimun wa zaka ma'lum, sudah maklum kepada nafasnya. Syirullah nurullah, syirullah nurullah, Allah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah la ilaha illallah. Sebetulnya nafas kalian kalau kalian paham, keluar masuk la ilaha illallah, masuk ke dalam Muhammadur Rasulullah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kun fayakun. Kun, ucapan Allah. Fayakun, wujud karena Muhammad. Kun, manis. Fayakun, gula. Kun, asin. Fayakun, garam. Kun, ruhmu. Fayakun, jasadmu. Itulah Allahu ruhun, Muhammadun jasadun. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu mati kalau nggak begitu. Kalau tidak, kamu akan sengsara. Pulanglah dalam wujud Muhammad. Pulanglah sebagai Muhammad. Ya. Karena hanya Muhammad yang bersama Allah. Hanya khobar mubtada yang bersama mubtada. Sahabat, tidak bisa dipisahkan gula dan manis. Tidak dipisahkan adalah asin dan garam. Tidak dipisahkan antara cili dan pedas. Itulah selalu Muhammad. Bersama Allah kapanpun, dimanapun. Man kana fi hadil ama fahuwa fil akhirati ama wa adallu sabila. Kau ngaji 1 miliar kitab sekalipun, maka
tanpa ilmu nafi, ilmu yang bermanfaat, yang ilmu yang dikatakan oleh baginda Nabi adalah awwaluddin ma'rifatullah. Ibnu Ruslan mengatakan awwalu wajibin alal insani ma'rifatu ilahi, ini mengenal ilmu nafi, mengenal siapa sebenar-benarnya yang ada. Akhirnya manusia ratusan tahun beribadah dengan dirinya, beramal dengan dirinya. Saat beramal, sia-sia di hadapan Allah. Disembunyikan jadi ria, diperlihatkan jadi syirik. Ada benarnya. Apapun yang dilakukan, itulah pantas kata Allah. Wahum yasabuna annahum yusir. Sia-sia. Kamu sembunyikan syirik. Kamu perlihatkan, kamu sembunyikan ria. Kamu perlihatkan syirik. Coba pikirkan baik-baik, karena agama itu untuk orang berakal. Wala taqrabus salat wa antum sukar. Jangan kamu salat kalau kamu mabuk. Hari semua. Jangan kamu menyembah Tuhan kalau kamu belum tahu Tuhan. Jangan-jangan yang sembah setan. Ya. Inilah yang menjadikan manusia sekarang di akhir zaman ini. Abah menyampaikan ini karena sudah menyaksikan fakta. Sedih dengan keadaan umat Islam, bukan hanya di Indonesia, tapi di dunia. Kita tertipu. Hari semua. Kita sibuk dengan ritual, tapi hatimu tidak bahagia. Kayak benar melaksanakan ruku sujud, tapi di otakmu makhluk. Coba. Inilah. Akhirnya negara Islam di mana-mana hancur. Suriah hancur, Libya hancur, Irak hancur. Bahkan sekarang pelan-pelan Mesir, Iran, bahkan Arab Saudi dan segala negara-negara yang sekarang mewah, Dubai, Qatar, hanyalah masalah waktu. Begitu habis cadangan minyaknya, bubar. Inilah, mari kita orang Islam harus bangkit. Karena ternyata kita kalah dengan mereka yang kalian sebut kafir itu. Mereka, apa yang Abah sampaikan ini, mengerti. David Hawking, dari bukunya Abah baca, membaca pikiran Tuhan, itu semua mengerti siapa Tuhan itu. Dan siapa dirinya. Walaupun dia tidak menggunakan kata-kata, dia ngerti. Inna rabbaka atau binas. Sesungguhnya Tuhankulah yang meliputi diriku. Sesungguhnya Tuhanmulah yang ada. Itulah yang siapa dia bilang. Jack Ma berkata, I'm nothing. I'm dying without him. I cannot be rich man without him. I cannot be alive without him. I cannot get my happiness without him. I cannot be good without him. I cannot do anything without him. Coba. Baca bukunya Jack Ma. Aku bukan apa-apa tanpa dia. Aku tidak bisa apa-apa tanpa dia. Aku tidak bisa kaya tanpa dia. I'm nothing without him. Aku bukan apa-apa tanpa dia. Sementara orang Islam bangga ngaku-ngaku Allah, nyebut-nyebut Allah setiap hari, nyebut-nyebut Muhammad tiap hari, tapi jahil, tak kenal pada Allah. Bahkan Allah dan digunakan, dan Muhammad hanya digunakan cari makan. Inilah kejahilan. Sudah sampai puncaknya. Tadi semua. Bahkan sekarang PBNU-nya, NU, Nahdlatul Ulama, sudah naumul ulama. Ulama yang tidur. Tidur hatinya. Tidur ilmunya. Karena sudah konsep yang salah. Coba kalian sadari, kata Abah juga. Sampai Jepang bisa melahirkan konsep Doraemon. Itu kata Abah luar biasa. Walaupun itu imajinasi, tapi imajinasi itu muncul dari akal yang lurus, akal yang jernih. Semuanya diambil dari dada. Seolah-olah dia kayak udah baca Quran, alam nasroh laka sodroh. Seolah-olah dia sudah mendengarkan doa Nabi Muhammad, Robbi srohli sodri. Dia bilang dada, dada. Makanya kenapa yoga, tai chi, ginkang, luwikang, ilmu-ilmu mereka tentang pengaturan nafas. Shaolin tentang pengaturan nafas. Hanya bisa berjalan di atas air dengan ilmu meringankan tubuh. Dia nafikan keberadaan jasadnya. Coba kalian, ya Allah, ya Karim. Kapan? Hari semua.
Jangan hanya bangga-bangga menyebut nama Allah, menyebut-nyebut nama Muhammad, menyebut-nyebut nama surga, nakut-nakutin orang dengan neraka. Bahkan kalian sendiri berada dalam neraka. Tadi, ini kejahilannya bukan tingkat awam. Sudah sampai di puncak. Inilah yang membuat kita terpuruk hari ini. Menjadi jongos dari Jepang, jongos dari Korea, jongos dari apa. Kan tadi. Sudah salah kita keluar dari konsep Rasulullah. Hanya tahu nama Muhammad, tapi tidak kenal Muhammad. Hanya tahu alif lam lam ha, tapi tidak kenal dengan Allah. Disebut-sebut nama Allah, tapi tidak mengerti Allah. Apa Allah itu? Tadi semua. Sibuk. Banyak-banyakan rokaat. Apa bagi Tuhan? Kau membanyakin rokaat, tapi kau tidak sadar siapa yang bisa appeal siapa. Siapa yang ruku? Siapa yang sujud? Siapa yang berilmu? Kalah kamu sama Jack Ma. There is something very strong in my body. Itulah ayat inna rabbaka atau binas. Ya. Bahkan baginda Nabi bersabda, naumul alimi khairun min ibadati jahil. Tidurnya Jack Ma lebih baik daripada kiai-kiai yang sekarang ibadah. Itulah kenapa dia menjadi rahmatan lil alamin. Menghidupi puluhan ribu manusia. Dia sebagai khalafah. Manusia bermanfaat. Bill Gates berapa puluh ribu manusia. Kalian hanya patokannya ungked-ungkedan doang. Tapi tidak mampu menyaksikan. Siapa yang membuat wayang itu bergerak. Siapa yang hidup. Hanyalah disebutkan nadom, wujud, qidam, bako, muhalafatu. Tetap saja katanya Allah muhalafatu lil hawadis. Berseberangan dengan sifat makhluk. Allah itu ada, kamu ada juga, coba. Kan munafik ini. Allah itu qiyamu binafsihi. Tapi tetap saja. Bahkan Allah yang berdiri sendiri, bahkan sekarang manusia adalah mencari kekuatan pada manusia. Manusia mentuhankan manusia. Manusia menghambakan pada manusia. Katanya Allah itu adalah qiyamu binafsihi. Harusnya pada saat kalian mengerti Allah itu qiyamu binafsihi, kalian bisa menjadikan diri kalian ayam. Kalau kalian sadari, kalian wujudkan Allah. Sebagaimana Allah mengadakan sesuatu tanpa bahan, tanpa modal, tanpa apapun, tanpa bantuan siapapun. Karena kamu adalah ainullah, wujudullah, hakikatullah. Coba, marilah berhenti. Tadi semua. Ya Allah, ya Karim. Maka disinilah Syaikhullah ingatkan kepada kita. Bahkan di dalam kalimat hikam yang lain, Syaikhullah banyak mengatakan, dan dari ayat abana kullu syai'in halikun illa wajahu, segala sesuatu itu hancur, tidak ada. Halikun itu tidak ada. Berarti yang ada hanya Allah. Tapi kita merasa ada. Makanya sekarang Ka'bah melihat orang Islam ini sudah mutajilah. Bersandar pada ilmunya, bersandar pada kekuatannya. Dia kafirkan mutajilah, tapi sekarang orang Islam banyak yang berprinsip mutajilah. Bersandar pada modal, bersandar pada bekal, bersandar pada amal, bersandar pada makhluk. Coba. Nah inilah. Maka dikatakan oleh baginda Nabi, ala kullu syai'in ma khalallahu batilun. Camkan bahwa segala sesuatu selain Allah itu palsu. Yang selain Allah itu tidak ada. Kullu syai'in halikun illa wajhahu. Semua. Bahkan wa kullu adalah ni'aimin la mahalata zailun. Dan tiap nikmat kesenangan dunia pasti akan rusak. Setiap yang kau pandang makhluk pasti tagoyur. Pasti fana. Segala yang ada sebelumnya tidak ada, akan tidak ada. Maka sedihlah kalian pada saat tadinya punya motor, hilang motor. Kan tadi, sifat makhluk itu wajib tagoyur. Dari tadinya ada menjadi, dari tidak ada menjadi ada. Dan dari ada menjadi tidak ada. Inilah sifat makhluk. Tapi bersama tagoyurnya alam, inilah juga cara dia memberikan kebahagiaan pada dirimu. Tapi engkau harus mengerti mana bayangan, mana dia. Sementara Allah, dia adalah qadim, maka dia ada, selamanya ada, selamanya, ada, sudah ada. Tidak butuh yang mengadakan. Tidak
tidak terpengaruh dengan zaman yang ada. Karena dia tidak bebas dari isim makan dan isim zaman. Tapi seolah-olah manusia sekarang Islam ini beribadah pada Allah, itu Allah diatur-atur dengan ruang dan waktu. Pada saat ditunjuk jihad ke atas, Nabi Muhammad Mi'raj ke langit, Allah digonjang-ganjing dengan kebodohan. Tadi semua. Ya. Maka ada pergi satu tempat, itu adalah tempat mustajab. Coba. Berarti Allah geret ke sana, geret ke sono, geret ke atas. Itulah kenapa 10 makulat pada Allah tidak boleh ada jihad. Karena dia itu adalah ada, wujud, tidak pernah tidak ada. Maka disinilah tergantung manusia di sisi mana. Ya. Maka Syaitanillah ingatkan kaifa yutasawwaru ayyajubau syai'un wa huwa alladhi adharu kulla syai'in. Bagaimana dapat dibayangkan bahwa Allah dapat dihijab oleh sesuatu padahal Allah mendohirkan. Ya. Bagaimana kepalan tangan ini ada di cermin kecuali dia ini. Mana yang muhaddas? Bayangan di cermin itulah muhaddas. Inilah yang qadim. Jadi segala makhluk ini bayangan dan semua bayangan itulah wujud Muhammad. Ya. Nah, disitulah bahwa bagaimana menyaksikan makhluk dalil adanya Allah, tapi bukan hanya sebatas makhluk dalil ada Allah. Adanya makhluk itu, maka Allah sebetulnya dalil adanya makhluk. Sebelum melihat pohon itu, dia disebut mangga, punya nama, punya sifat, punya af'al. Maka yang pertama, ada dulu pohonnya. Wujud. Maka berarti wujudnya pohon itulah Allah. Adanya segala yang ada inilah Allah. Maka Allah dalil, maka harusnya bukan makhluk dalil adanya Allah. Allah dalil. Karena ada dulu, barulah ada asma, ada sifat, ada fi'il. Ini asbah. Ada tulisan asbah. Disebut asbah karena wujud, ada. Ada dulu. Ini bukan Allah, tapi adanya asbah ini. Maka tadi wujud itu ada. Maka melihat kemanapun ada. Maka kau lihat sifat ada dulu. Lihat pohon, ada. Allah tuh. Adanya. Barulah muncul asma. Oh, ini adalah aglonema. Dikasih nama. Oh, sifatnya begini. Fiilnya begini. Tuh. Dari ada dulu. Oh, ini asbah. Wujud. Maka kalian kalau sudah Allah itu wujud. Nggak usah disebut-sebut asbah. 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 Gak usah. Hati kalian sudah idrok, jajem. Ini asbak. Wujud asbak. Di hati kalian. Idrok, jajem. Cicing, tetap. Apapun yang kau lihat ada. Gak usah disebut. Gak dikasih nama pun gak apa-apa. Tapi kalian sudah mengatakan. Maka itulah. Zikir itu di penghujungnya adalah. Zikir ma'musyahadah. Dengan penglihatan cukup dilihat adanya segala sesuatu, adanya Allah. Maka tidak boleh ditunjuk. Begitu ditunjuk adanya pohon mangga itu, itulah Allah. Wujud ada. Tapi pada saat ditunjuk syai'in, makhluk, sesuatu. Disinilah sebetulnya menjadi manusia di alam dunianya tidak bahagia. Disinilah manusia di alam dunia itu menjadi gelisah. Karena dia melihat yang tidak ada. Akhirnya dia mencari-cari. Padahal Allah sudah mengatakan, bumi ini ada drama Tuhan. Drama yang ada. Bukan drama yang tidak ada. Dia ingin buat drama. Tadi semua. Dikasihlah peran, sebut orang yang pertama. Disebut si Adam. Terus si Idris, si Nuh. Itu drama. Maka jangan terjebak dengan sosok. Tadi semua. Kalau terjebak dengan sosoknya, kalian akhirnya tidak paham tentang bagaimana Muharram. Ayub bebas dari penyakit kulit. Ayo, ayah. Ayo 10 Asyura kita rayakan. Ayub bebas dari penyakit kulit. 10 Asyura bulan Muharram. Akhirnya dibahas Ayubnya bebas dari penyakit kulit. Padahal siapa Ayub itu? Ya kamu. Siapa yang punya penyakit kulit? Ya kita. Ayo bebaskan. 1.000.000.000 kali kau kisahkan tentang Ayub bebas dari penyakit kulit. Maka
kau tetap berpenyakit kulit. Sementara yang harus bahagia kita, yang harus pulang pada Allah kita, bukan Ayub. Ayub itu udah pasti udah pulang. Maka hari ini Muharram, bebaskan Yakub dari buta. Bukan jadi wah Yakub di Muharram itu bebas dari buta. Tapi kita 1000 kali mengkisahkan tentang Yakub bebas dari buta bulan Muharram. Karena tidak mengerti wujudnya Allah. Akhirnya 1 miliar kali kau kisahkan buta, tetap aja hatimu buta. Karena Quran bercerita itu tentang dirimu sebenarnya. Yang akan pulang dirimu, bukan Yakub. Yusuf bebas Muharram dari penjara. Kamu masih terpenjara dengan tubuhmu. Yusuf itu kamu, ruhmu. Dan tubuh kamulah penjara itu. 1 juta kali misalkan kau Yusuf, akhirnya jadilah Quran jadi sihir. Orang sibuk mengamalkan baca surat Yusuf biar anaknya ganteng. Nah, salah kaprah orang Islam. Bahkan sebaliknya surat Julaiho dipakai ayat pelet. Nah, orang Islam. Kalah masih Jack Ma. Kalah si Mark Zuckerberg. Maka tadi kenapa mereka digunakan oleh Tuhan menciptakan sesuatu yang bermanfaat, menjadi makhluk yang bermanfaat di muka bumi ini. Kita hanya tukang ngapirkan orang, hanya tukang nuduh orang, hanya nuduh orang ahli neraka, tapi nggak sadar kamu dalam neraka. Menyebut-nyebut nama Allah nggak kenal pada Allah, nyebut-nyebut nama Muhammad nggak kenal Muhammad, bahkan hidup menjual nama Muhammad dan Allah. Cuma kalian nggak sadar. Tadi, ya, mari ayo bangkit. Demikian pula di Muharram ini. Yunus keluar dari ikan nun. Nah, ini ikan nunnya. Buat apa kau kisahkan Yunus keluar dari ikan nun? Maka jura baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Bukan ini kepada Yunus, kepada tubuh kita. Inilah yang dolim. Inilah jasad ini yang dolim. Sampai Nabi Muhammad la hijabaka illa biwujudika. Sampai Allah ya Muhammad wastaghfir li dan bika, hai Muhammad mohon ampun atas dosamu. Dosa apa ya Jibril? Ailid dan biwujudika. Itulah 2 surat dalam Al-Quran. Jadi asbabun nuzul. Nabi Muhammad ditegur wastaghfir li dan bika, ailid dan biwujudika. Ulama meneruskan la hijabaka illa biwujudika. La hijabaka illa biwujudika. Kecuali wujudmu. Am kaifa yarhalu ilallah. Am kaifa yarhalu ilallah wa huwa mukabbalun bisyahwati. Bagaimana kau hei Fulan berjalan pada Allah kalau tubuhmu adalah kendaraan syahwat? Am kaifa yarhalu ilallah. Maka leburkan. Sebenar-benarnya tubuh ini adalah garam. Tetapi sebenar-benarnya garam adalah asin. Berarti garam sebenar-benarnya tubuh ini adalah Muhammad. Dan sebenar-benarnya Muhammad itulah asin. Coba, aku Allah dalam wujud Muhammad, dalam hatimu. Jangan tidak pernah kau katakan seumur hidupmu. Minimal kau pada saat napasmu terakhir, aku Allah dalam wujud Muhammad. Maka tanah tidak akan pernah bisa menyentuhmu. Abah garansi. Silahkan kamu salahkan Abah. Tadi semua. Jangan kamu mati. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kecuali engkau sudah berwujud Muhammad. Mim, ha, mim, dal. Tergantung nanti levelnya. Kau masih dalam syariat di tubuhmu, minimal. Kamu tidak membusuk. Kau berada pada jalur torikot, tubuhmu akan mengering. Hanya itu saja. Tapi kau masih hidup. Kau berzikir dan sholat bahkan di kuburmu. Mana kubur itu? Maka Allah katakan wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillah. Nah, sabilillah itu bukan perang gegajah. Kamu melawan dirimu, jihad melawan tubuhmu. Itulah Nabi bersabda setelah perang Uhud. Orang sibuk mau ke gajah. Ngapain ke gajah? Lawan diri kita sendiri. Perang diri kita melawan diri kita. La hijabaka illa biwujudika. Pada saat kamu sudah mampu melawan dirimu, maka wujudlah dia. Maka disitulah sorga kepada dirimu. Disitulah sudah wa may yatawakkal 'alallah fa huwa hasbuh. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Sudah ada jalan keluar.
Karena jalan keluar itu Allah. Bukan ke Gunung Kawi. Bukan datang ke orang terus bersandar pada makhluk. Maka kata Abah, jangan. Abah saya itu jadi penghalang kalian dengan Tuhan kalian. Maka itulah Abah tidak ada istilah guru dan murid. Kita semua muridullah. Kalau kalian nanti mengaitkan Abah dengan guru dan murid, kalian ada kewajiban nanti memberi pada Abah. Kalau Abah meminta, kalian akan beban. Maka Abah tidak ada. Supaya kalian bebas menjadikan Abah sebagai sahabat. Ya, tidak ada. Marilah kita sama-sama. Kita sama-sama mulia. Walaqad karramna bani Adam. Sudah dimuliakan. Jangan hinakan diri kita. Kenalilah Allah sebenarnya Allah. Maka wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kecuali jangan kamu mati kecuali dalam wujud Muhammad. Dalam kematian thariqat mengeri. Kematian hakikat jasadmu utuh, kapanmu utuh. Kematian ma'rifat hilanglah dohir dan batinmu. Moksa. Itulah mulih ke jati, pulang ke asal. Mana yang mulih ke jati, mana yang pulang ke asal. Yang sudah nurun ala nurin akan mulih ke jati, pulang ke asal. Jasadmu dari Nur Muhammad, ruhmu dari Nur Muhammad. Sementara Nur Muhammad adalah khobar daripada Nurullah dari Allah. Berarti kau sudah nurun ala nurin, maka kembalilah engkau. Akhirnya tadi semua. Anta Samsun, anta Badrun, anta Nurun, Pauko Nuri. Tubuhmu di alam dunia sudah bahagia. Anta Iksirun, Wagali, anta Misbahus, Suduri. Barulah kamu akan turun ala nurin. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Nabi salam alaika. Salawatullah alaika. Ya Muhammad. Ya panggilan indah dari dia, ya Tuhan nafsul mutmain. Irji'i, pulanglah wahai hamba. Ila rabbik radiyat mardiyah. Kau sudah ridho. Kau sudah kembali. Wadhuli fi ibadi. Wadhuli jannati. Kembalilah dari hambaku. Masuklah ke dalam surgaku. Sekarang. Saat ini. Sedang lahir bersama Dahlan. Bahagialah bersama Dahlan. Kembalilah ke sebenar-benarnya Dahlan. Itulah tawakal. Tawakal mengembalikan wujud kepada sebenarnya pemilik wujud. Ketidakbahagiaan pada saat engkau merasa wujud. Kesulitan karena engkau merasa wujud. Pada saat engkau merasa wujud, engkau masuk ke dalam kegelapan. Itulah kata Allah, Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum minad dhulumat ila nur. Allah membawamu daripada kesulitan, hutang, masalah. Karena selama ini kenapa hutang, kemiskinan, masalah ada pada dirimu? Karena engkau belum idrok dan jajem. Sebenar-benarnya yang agung adalah Allah. Sebenar-benarnya yang ada hanya Allah. Sebenar-benarnya yang wujud hanya Allah. Mari pandang Abah bukan sebagai Abah. Jangan kau tertipu dengan. Maka kenapa Abah tidak mau berpakaian yang supaya kalian gak silau dengan cangkang kepalsuan ini. Supaya kalian gak silau dengan kebodohan yang bodoh ini. Tapi lihat yang di sebaliknya. Biar kalian fokus pada yang sebalik Abah. Ya. Bagi sahabat-sahabat Abah, mau kembali, kembalilah pada Abah. Abah yang dalam. Bukan Abah yang palsu. Ya. Nah inilah sahabat. Maka Syati'ilah katakan, kaifa yutasawwaru ayyahjubahu syai'un wa huwa alladhi dhaharu bikulli syai'in. Bagaimana mungkin akan dihijab oleh sesuatu padahal dia Allah nampak pada segala sesuatu. Ayah. Nampak dari segala yang nampak. Pada anakmu, pada istrimu, pada suamimu, pada tetanggamu, pada mertuamu, bahkan pada kucingmu, pada kambing yang kau rawat.
pada apapun yang ada. Karena yang ada hanya Allah. Asbab ini ada, bukan Allah. Adanya asbab inilah Allah. Adanya kitab ini Allah. Ini bukan Allah. Adanya. Maka segala yang ada, dialah yang ada. Tidak mungkin ada bayangan. Maka cuma manusia tertipu dengan bayangan. Akhirnya, antara pajar sodik dan pajar kadib. Manusia tertipu dengan pajar kadib. Pajar tipuan. Cahaya. Tahu-tahu hilang. Itulah Nabi Ibrahim ajarkan. Ini pasti Tuhan ini. Ini pasti Tuhan. Dia semalaman lihat cahaya bulan. Itulah pajar kadib. Begitu datang pagi, hilang bulan. Muncul matahari. Ini pasti Tuhan. Kata Ibrahim. Cuma itu sanepan Allah. Perumpamaan Allah. Begitu waktu sore, hilang tenggelam matahari. Kata Ibrahim. Pasti bukan yang malam. Pasti bukan yang siang. Pasti dialah yang menguasai yang cahaya malam, cahaya siang. Allahu nurus samawati wal ardh. Sahabat, yang nampak kalian materi ini sebenarnya adalah cahaya. Cahaya yang sudah tajali menjadi energi. Energi yang sudah menjadi materi. Maka sebenar-benarnya diri kita ini nggak ada. Coba kalian cek. Ilmu fisika sekarang, ilmu kuantum sudah membuktikan. Itulah kenapa sekarang metodologi mencari rezeki itu dengan kuantum jam. Kuantum jam. Lompatan kuantum. Karena ini hanyalah merupakan partikel-partikel yang tidak ada. Susunan ada bermiliar triliun-triliun atom. Ini kalau dipecahkan, hilang. Beras. Tidak ada. Cuma sekarang sedang memadat. Disebutlah pohon, disebutlah gunung, disebutlah laut. Tapi semuanya dari energi. Dan energi itulah. Kenapa segala hukum Einstein EMC kuadrat? E adalah energi. M adalah materi. C kuadrat adalah nurun ala nurin. Cahaya dikalikan 2 kali. Kita orang Islam ngomong nurun ala nurin, prakteknya kalah sama Einstein. Maka itulah kenapa dia dengan teori Einstein itu timbullah benda-benda yang bermanfaat di dunia ini. Segala energi tidak hilang, hanya berubah bentuk. Cocok kata dalil kata Nabi, al-mu'minuna la yamutuna bal yankiluna min daril fana ila daril bako. Einstein sudah membuktikan hadis itu. Al-mu'min, ruhmu itu tidaklah mati, hanya berpindah dari satu negeri ke negeri yang lain. Maka jangan kamu takut dalam hidup. Karena hanya ada hidup. Dan sebenarnya kamu bukan tubuh. Nah inilah yang menjadikan tidak bahagia. Karena kamu makhluk tubuh. Padahal tubuh ini hanya partikel. Hanya materi yang memadat. Yang tadinya energi. Dan energi itu cahaya. Dan cahaya itu Allah. Berarti semua ini Allah. Dalam wujud materi. Ibnu Rus sudah mengatakan. Al-alamu mir'atu al-haq. Alam inilah Allah al-haq. Sahabat, maka dunia ini tidak akan tidak ada. Dihancurkan, sama saja kayak kita. Tidur, bangun, tidur, bangun, tidur, bangun. Hidup, mati. Karena Tuhan dari awal pun, kalau cuma Tuhan, cuma inilah karena agama tidak berakal. Seolah-olah Tuhan menciptakan dunia ini dan akhirat. Kemudian manusia disuruh ibadah, suruh menyembah dia. Yang gak ibadah disiksa sama dia. Yang ibadah dikasih surga. Bikinlah 2 kampung, sana kampung surga, kampung neraka. Habis itu Tuhan bengong. Itu yang gak ngerti tauhid yang begitu. Bagaimana sifat Tuhan yang begitu? Padahal Tuhan sudah ajali kepada segala yang ada. Nah, hanya dia dohirkan, dia batinkan. Pada saat dia wujud, dohir. Maka dia dohirkan segala yang bukan dia bayangan. Dialah yang batin. Hanya dia begitu saja. Dia hanya kelihatan dohir, dia yang kelihatan batin. Dia ingin kelihatan akhir, tapi dialah yang awal. Wal awal dia, wal akhir dia, wal dohir dia, wal sambil manusia. Dihidupkan, dimatikan, dihidupkan, dimatikan. Supaya kamu mengenali sejatinya diri. Bukan hanya membahas kisah Ayub, tapi nggak pernah sembuh dari penyakit kulit. Karena kamu harus berubah. Itulah kata Allah. Aku tidak akan merubahmu. Hatta yubayyiru ma bi anfusihim.
sampai kamu rubah jiwamu. Siapa jiwamu itu? Aku, ruhku. Kalau kau beribadah dengan tubuhmu itu, bukan dengan ruhmu, sia-sia. Itu sahabat maksudnya. Al-amalu suwarun qa'imatun wa arwahuha wujudu syiri ikhlasi piha. Tidak mungkin ke Allah kecuali dengan Allah, karena hanya Dia yang ada. Nah, innakum lantara rabbakum hatta tamutu. Kalian tidak akan bisa melihat Tuhan kalian sampai kalian mati. Ya, kan tidak hanya bisa dengan pandangan Allah. Kamu bisa melihat Allah. Hanya dengan pil Allah, kau berjalan menuju Allah. Karena yang tahu Allah, yang sebenarnya Allah dalam wujud Muhammad. Maka kita luruskan kembali konsep ketuhanan. Ya. Maka tadi Allah berkata dalam Al-Quran, yauma tubaddalul ardu ghairu ardi. Pada hari nanti bumi ini diganti dengan bumi yang lain. Aduh. Mau sampai kapan kalian bangun? Mati. Kapan kalian bebas seperti Yakub dari kebutaan? Kapan kita, ini bulan Muharram akhir, kapan kita bebas seperti Ayub dari penyakit kulit? Dan Allah sudah mengatakan, menghitam, wa minan nasi may ya'budullah ala harfin. Ada orang yang menyembah aku, kata Allah, dengan pinggirnya. Itu Ayub, penyakit kulit. Kafir, 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 sesat, bid'ah, kafir. Tapi dia tidak berbuat apa-apa di dunia. Semua motor, mereknya nggak ada, Maman, Jajang, Abdullah, Jabur, nggak ada motor Honda, Suzuki, Yamaha, Ducati. Orang yang buat. Mobil, nggak ada. Nurjaman, gitu. Toyota, Honda, BMW, Ferrari. Mereka yang buat. Pesawat terbang, nggak ada. Adalah perusahaan Nurjaman. Nggak ada. Boeing. Bikin pesawat. Akhirnya kalian bisa naik pesawat. Pergi haji. Walaupun masih salah tujuan. Minimal naik pesawat lah. Arih lah, litijaroh, lisum'ah. Terus bolak-balik sana. Tetanggamu kelaparan, biarin aja. Apa yang kita lakukan di dunia ini? Pada kata Nabi, khairun nas anfa'hum linnas. Kalian terus merasa miskin. Dari semua. Tapi tidak pernah mau berubah. Kata Allah, hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sampai kamu rubah. Hilangkan dirimu. Karena tidak tadi merubah itu bukan tadi lillah diartikan lillah lagi. Oh, saya udah lillah. Tapi kamu yang ngerjakan itu bukan lillah. Itu namanya lillah. Ada semua. Allah yang kerja. Maka tasya Allah. Dia yang ada. Coba kalian bisa makan nasi saja. Siapa nasi itu? Apa piring itu? Siapa yang masak nasi itu? Apa kompornya? Apa apinya itu? Coba pikirin. Siapa yang beli ke warung itu? Siapa yang jualan di warung itu? Siapa yang membawa dari gudang beras itu? Siapa yang mikul di gudang beras itu? Siapa yang naik truk itu? Apa truk itu? Dan siapa supirnya? Siapa yang memanen? Siapa yang memikul, menggiling? Siapa yang menanam? Semuanya hanya dia. Karena ini permainan dia. Wa mal hayatud dunya illa la'ibun wa lahun. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Drama dia. Nah, kalau kamu ingin membuktikan bahwa kamu tidak ada, sekarang waktu begini, oh ini anak saya, kantor saya, rumah saya. Coba dia buktikan waktu tidur, hilanglah kantormu, hilanglah dirimu. Bahkan kamu tidak mengerti apakah kamu laki-laki atau perempuan. Kamu tidak mengerti apakah kamu ada dan tidak ada. Tiap waktu diajarkan tulijul laila fin nahar wa tulijul nahari fil lail wa tulijul hayya minal mayyit wa tulijul mayyit. Kamu dihidupkan. Tiap hari dimatikan, hidupkan sebenarnya. Makanya bahkan sekarang nih. Napas masuk, napas keluar, napas masuk, napas keluar. Pada saat napas keluar itu mati sebetulnya kita. Maka tadi orang yang bodoh mengatakan hulul itihad, dikiranya Tuhan ya. Karena tidak mengerti. Makanya kalau belum mengerti nggak usah menuduh orang ya ada tuh wujud semua sama dirinya penuh masih syirik jali, syirik kopi, syirik. Sahabat, ayo bangun dari tidur. Bangun dari tidur kebodohan, bangun dari tidur ketidaksadaran. Inilah maka dikisahkan oleh orang seperti orang berjalan pada saat dia tidur melakukan sholat, nggak ada bedanya. Kenapa Allah suka dohirkan contoh orang sedang tidur jalan kaki keluar dia?
Nah, ini manusia sekarang ini, orang Islam kebanyakan bekerja sambil tidur, sholat sambil tidur, semua. Bahkan dia pun berusaha pun tidur. Karena tadi semua selama nggak sadar pada Allah, tidurlah itu tadi semua. Berarti sholat mabok, ke kantor mabok. Selama nggak kenal Allah, maboklah itu. Sholat pun mabok. Maka diancam oleh Allah, masih tetap saja Quran nggak pernah digunakan. Sampai nangis Nabi Muhammad, ya waqala Rasul. Kata Allah, berkata Rasul Muhammad, nangis Rasul Muhammad. Ya Rabbi, ya Tuhanku. Inna qaumit takhadu hadal Qur'ana mahjur. Mereka membaca Quran. Mereka menghafalkan Quran. Mereka mengqiraatkan Quran. Mereka membaca Quran dengan tajwid. Tapi Quran tidak pernah dipakai. Ngomongin tentang Allah nyuruh sabar, tidak mau sabar. Allah nyuruh syukur, tidak mau syukur. Allah misalkan Ayub tetap saja punya penyakit kulit. Allah misalkan Yakub bebas dari buta, tetap saja buta. Allah mengisahkan tentang Ibrahim bebas dari api, tetap saja masih diduruk oleh api. Allah misalkan Nabi Yunus, tetap saja kamu dikurung. Allah misalkan Ashabul Kahfi, kamu masih dalam gua melulu. Marilah, mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekali lagi, yang bicara tidak hanyalah untuk saling mengingatkan, tadhkirah buat diri, dan mudah-mudahan ada manfaatnya. Makanya jangan hanya memandang diri dohir yang batil ini. Karena ini semuanya casing sementara. Maka bagi Abah, tidak ada yang Abah rindukan, ingin segera ganti casing. Kan Abah sudah melihat casing baru. Coba. Kalian yang sudah ngerti hakikat hidup dan mati itu tidak ada. Maka kalian pada saat kalian sekarang ada pada Samsung yang sudah pecah kacanya, tiba-tiba sudah ada ngirim HP Apple yang bagus, yang sebentar lagi kita unboxing, pasti kalian, cepat pindahkan, copot, unboxing, buka, aku ingin masuk ke situ. Oh, kalau kalian ngerti, dengan tiap hari akan berdoa, ya Allah, ayo matikan saya lah, saya pengen pindah, saya ganti baju, tadi semua. Karena jahil, nggak ngerti siapa Allah, siapa Muhammad, apa itu hidup, apa itu ruh, apa itu jiwa, apa itu nyawa, apa itu sukma, apa itu ilmu, apa itu amal, siapa yang beramal. Akhirnya Tuhan buat dongeng, semua bikin dongeng surga, bikin dongeng neraka. Yang takut lu sendiri, yang bikin cerita lu sendiri. Tuhan nggak bercerita begitu, karena tadi nggak ngerti istilah-istilah sanepan Tuhan, perumpamaan Tuhan. Tuhan bikin perumpamaan yang nggak bener. Allahu Akbar. Mohon maaf atas kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wa afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu.